Film ini menceritakan tentang ketololan seorang YouTuber bernama Sean yang rela melakukan apapun supaya kontennya rame. Subscriber dia banyak karena dia suka melakukan hal-hal tolol dan challenge yang tidak masuk akal, seperti ngeprank polisi. Hey douchebags! Atau berkeliaran di padang salju cuman pakai sempak. And because I love attention and hate myself, I'm facing all of my fears. Tapi karena kontennya dinilai terlalu berbahaya, akhirnya Sean kehilangan sponsor dan channel YouTube-nya tidak bisa dimonetisasi lagi. Dia udah mencoba untuk buat video klarifikasi dan meminta maaf, tapi tetap aja tidak ada sponsor yang mau. Setelah berbulan-bulan gak dapat duit dari channelnya, tiba-tiba ada sebuah produk minuman yang berminat untuk menjadi sponsor. Tanpa berpikir panjang, Sean setuju dan dia mempunyai sebuah ide untuk melakukan live streaming di dalam rumah paling angker di Amerika Serikat. Demi menghibur penonton tercintanya, dia membuat sebuah peraturan khusus, yaitu kalau nanti di dalam rumah berhantu itu dia mendengar ada suara misterius atau melihat penampakan, maka dia harus segera nyamperin lokasi tersebut. Kalau enggak, dia harus rela kehilangan subscriber. Akhirnya pada hari H, Sean sampai di rumah kosong itu. Dia membawa banyak sekali kamera untuk dipasang di sejumlah lokasi. Dan Sean juga membawa perlengkapan untuk berjaga-jaga, seperti air suci, kalung salib, garam, bawang putih, dan pisau perak. Sean memulai live streamingnya. Dan untuk semakin membuat penonton bersemangat, dia sengaja melepas busi mobilnya dan melempar busi itu ke semak-semak supaya mobil itu tidak bisa dipakai untuk kabur. I need to remove any temptation of an easy exit. Sean memasang kamera di sekitar rumah berhantu itu sambil menjelaskan kepada penonton kalau rumah ini dibangun pada tahun 1880. Pemilik rumah ini adalah orang kaya pada masanya dan rumah itu sebagai hadiah untuk putri tercintanya bernama Mildred. Tapi karena Mildred stres, dia akhirnya bunuh diri di dalam rumah ini. Dan sejak saat itu, konon katanya siapapun yang tinggal di sini akan terkena kutukan. Dan bisa dipastikan orang itu akan mati bunuh diri. Setelah membuka paksa papan kayu yang menyegel rumah itu, Sean akhirnya berhasil masuk. Dia mengunci dirinya sendiri dari dalam dengan menggembok pintu utama. Terus melempar kunci gemboknya ke dalam lubang ventilasi yang ada di bawah lantai, supaya dia tidak melarikan diri. Di tembok rumah itu banyak sekali cipratan darah dan tulisan "Help Me" yang ditulis dengan tinta merah. Di momen ini Sean sebenarnya sudah ketakutan, tapi karena penonton live streamingnya adalah tukang kompor, mereka berhasil membujuk Sean untuk meneruskan live streaming ini. Sean segera menuju ruang tidur utama dan memasang kameranya di sana. The first room, the master bedroom. Master. Sambil bercerita ke penonton kalau dulu di kamar ini ada seorang pria bernama Max yang bunuh diri. Dan sejak saat itu arwahnya bergentayangan di ruangan ini. Sean menunjukkan sebuah foto yang diambil pada tahun 1995. Di situ terlihat jelas kalau ada sosok Max yang terlihat di ujung kamar ini. Sean kemudian naik ke lantai 2 dan memasang sebuah kamera tepat di atas tangga, di mana Mildred menggantung dirinya sendiri. Dan di lantai inilah konon katanya sering terjadi penampakan. Sean kemudian masuk ke dalam ruangan bermain, di mana ruangan ini sudah menelan 2 orang korban anak kecil, yang katanya mereka adalah anak kembar Siam yang badannya dempet menjadi satu. Why isn't this one boarded up? Do you think something escaped? Setelah pasang kamera di ruangan bermain, Sean pergi ke kamar mandi dan menemukan bak yang dipenuhi air berwarna hitam. Sambil memasang kamera, dia bercerita kepada penonton, pada tahun 1955 ada pria yang ditemukan tewas di bak mandi ini. The last death that I could find happened in this bathtub in 1955. Dengan kondisi badan bengkak karena membusuk dan airnya belum dikuras sampai saat ini. Setelah memasang semua kamera di rumah itu, Sean masuk ke kamar yang menurut dia aman karena tidak ada laporan penampakan di ruangan ini. Dia menganggap kamar ini sebagai safe room.
Sean menaruh laptop dan barang bawaannya di ruangan itu. Dia baru menyadari kalau ada lemari baju di sana. Dan setelah dicek, ditemukan sebuah gambar tangan yang ditulis pada kayu yang sangat tipis. Dia menganggap gambar ini mungkin adalah jimat pembawa sial, terus membuangnya ke lantai. What is this? I do not like this. If something happens to me tonight, I guarantee it'll be because of this thing. Setelah 1 jam berada di rumah itu, para penonton mulai bosan dan mulai ngechat sambil ngancam kalau nggak mau nonton live ini lagi. Tapi Sean sudah mempersiapkan sesuatu. Dia membawa sebuah roda permainan yang bertuliskan banyak sekali kegiatan. Dan ketika diputar, jarumnya berhenti pada tulisan seance, yang artinya memanggil arwah. Jadi mau nggak mau Sean harus pergi keluar dan melakukan ritual memanggil arwah di rumah ini. Sean masuk ke ruangan bermain. Dia mulai memanggil arwah. Dengan sekejap terdengar suara benturan keras. Karena ketakutan, dia berlari masuk ke safe room. Ben, oh, seance, come on. Oh, no way. Oh, this is too perfect. Spirit from another time. Come to me, I summon thee. Never realized. Setelah mengecek semua rekaman CCTV, di sana terlihat ada sosok bayangan yang masuk ke dalam kamar. Sean ketakutan dan mengunci diri di dalam lemari baju. Oh, come on, that doesn't even look real. Okay, all right, I'll play. Para penonton mengingatkan peraturan yang Sean buat jika dia harus mendatangi lokasi penampakan itu. Kalau tidak, dia akan kehilangan subscriber. Setelah mengumpulkan keberanian, Sean memakai kalung salibnya dan keluar menuju tempat penampakan tadi. Terdengar suara langkah kaki yang berlari. Sean ketakutan dan masuk lagi ke dalam safe room. Come on, Sean. You can do this. It's real, it's real, it's real. Dia tidak sengaja menginjak jimat bergambar tangan yang ditemukannya tadi sampai pecah berkeping-keping. Suara langkah kaki itu semakin mendekat ke ruangan Sean. Dan ternyata suara itu berasal dari seorang wanita bernama Chrissy. Dia adalah fans berat yang diam-diam datang ke rumah ini untuk ketemu dengan Sean. Oh, it's so good to see a human. Sean terlihat bahagia dan lega karena mengira Chrissy adalah hantu. Dia kemudian menyadari kalau total penonton live-nya sekarang berjumlah hampir 4 juta orang. Sean kemudian membuat voting apakah Chrissy diajak collab atau tidak, dan lebih dari 300.000 orang setuju dengan ide Sean. Dia memasang kamera di kepala Chrissy dan mereka berdua pun akhirnya collab bersama. Kedua orang itu mulai menjelajah rumah hantu ini, dimulai dari kamar tidur utama. Di sana, Chrissy nggak sengaja menemukan sebuah pintu ruangan rahasia yang mengarah ke bawah tanah. I'm good at checking out closets. Oh, that goes way back there. Stairs! Mereka menemukan sebuah peti di ujung ruangan itu. Di dalamnya ada sebuah kalung. Dan Chrissy mengambil kalung itu terus memakainya. Sementara Sean mengambil sebuah kotak kecil yang terkunci. Dan dia juga menemukan buku harian yang ternyata adalah punya Mildred, gadis yang bunuh diri di rumah ini. Penonton meminta Sean untuk memutar roda permainan lagi. Dan kali ini mereka harus bermain menggunakan papan setan. Sebelum memulai, Chrissy meminta Sean untuk mengucap sebuah mantra yang katanya manjur dan sering dipakai untuk memanggil arwah gentayangan. Sean, I know a chant that always works. No, I don't say weird things I don't understand. Mereka berdua akhirnya mengucap mantra itu bersama-sama. Dan gak lama kemudian, terdengar banyak sekali suara gaduh yang berasal dari lantai 2. Honke, Okay. Ego TV, Go TV. Anima Mea. Anima Mea. What was that?
Karena takut, Sean meminta Chrissy untuk naik ke atas dan mencari asal suara itu. Tapi tak lama kemudian kamera milik Chrissy mati. Sean panik mengira Chrissy kenapa-napa. Dia segera pergi mencarinya. Oh crap. Chrissy! Chrissy! Tapi ternyata Chrissy cuma ngeprank Sean dan ngagetin dia. Karena jantungnya hampir copot, Sean marah dan ngambek. Dia baru menyadari kalau pintu rumah ini digembok dan tidak ada akses masuk ke dalam. Terus dari mana Chrissy bisa masuk? Mendengar pertanyaan Sean tadi, tiba-tiba Chrissy berubah. Dia menggigit leher Sean sampai berdarah. Untuk membela dirinya, Sean mengambil sebatang kayu dan menusuk Chrissy hingga tewas. I killed her. I need the cops. Menyadari apa yang dia perbuat, dia segera minta maaf kepada penonton dan berjanji akan menyerahkan diri ke polisi. Tapi setelah ngecek CCTV, badan Chrissy menghilang. Sean berusaha mencarinya, tapi ada suara langkah kaki dari atas loteng. Sean ketakutan dan kembali masuk ke safe room. Dia mengecek rekaman CCTV dan di sana terlihat sosok wanita yang tergantung. I'm so sorry. I'm gonna drive in town and turn myself in. It's her. Sean menyadari kalau Chrissy bukanlah manusia, melainkan adalah Mildred yang sedang menyamar. Ada seorang fans yang mengirimkan sebuah pesan video. Di sana dia menjelaskan kalau jimat yang ditemukan Sean tadi ternyata adalah jimat penangkal arwah jahat. Sean merasa bodoh karena dia tidak sengaja menginjak jimat itu sampai pecah. You know that thing that was hanging in the closet? What? I'm sorry, Sean, but I just wanted to say it's a symbol that is used to ward off evil. Everybody uses it. Dia tidak punya pilihan lain selain harus keluar dari rumah itu secepat mungkin. Dia berusaha turun ke lantai bawah. Lama-kelamaan badannya terasa berat tanpa disadari. Ternyata Mildred bergelantungan di pundaknya. Sean kaget lalu terjatuh ke lantai 1. Dia mencoba keluar lewat pintu depan, tapi pintu itu digembok dan kuncinya dilempar ke lubang bawah waktu di awal live tadi. Sean mencarinya dan menemukan sebuah kunci, tapi kunci ini berbeda. Penonton Sean meminta dia untuk mencoba kunci itu ke kotak kecil yang ditemukannya tadi, dan ternyata kotak itu bisa dibuka. Di dalamnya ada foto Mildred yang wajahnya mirip banget dengan Chrissy dan ada potongan jari manusia yang sudah kering. Seorang penonton mengingatkan Sean kalau di atas ada jendela yang terbuka, jadi dia bisa mencoba kabur dari situ. Sean menemukan tali yang bisa digunakan untuk turun dari jendela dan dia kembali naik ke lantai 2. Dia berusaha mengikat tali di ujung tempat tidur, tapi tanpa disadari ada sesuatu yang bersembunyi di bawah spray. Sean yang ketakutan membatalkan niatnya dan malah kembali ke safe room lagi. Ada seorang penonton yang mengirim pesan video. Dia menjelaskan kalau mantra yang diucap Sean bersama Chrissy tadi mempunyai arti jika dia bersedia untuk dijadikan tumbal di rumah ini. I've translated the Latin that you spoke earlier in the night when you tried to talk to the dead. I give thee my soul and forfeit my will. Bukannya mendapat rasa kasihan dari penonton, mereka malah mengejek Sean dan membulinya. Para penonton beranggapan kalau ini semua adalah karma, karena Sean dulu suka ngeprank orang lain. Tiba-tiba ada suara keras yang mengetuk kamar Sean, dan Mildred tiba-tiba muncul dari bawah. Guilty! Sean yang ketakutan langsung lari dan melompat dari lantai 2 tanpa menggunakan tali. Untuk sejenak dia kehilangan kesadaran dan ketika bangun, Sean tidak bisa berjalan karena kakinya terluka parah. Dengan segenap tenaga dia berdiri dan lari menuju mobilnya. Tapi karena si tolol ini membuang busi mobil ke semak-semak, dia tidak punya pilihan selain harus mencarinya dulu. I
hooked! Ah! Spark plugs. Yes. Setelah berhasil mendapatkan businya kembali, seorang sheriff datang ke rumah itu. Sean sangat lega dan berpikir jika dirinya bisa diselamatkan. Tapi sayangnya sheriff itu bukanlah manusia. Penonton memberitahu Sean jika polisi itu mirip Max, pria yang mati bunuh diri di kamar utama. Sean memukul Max dan mengunci dirinya di dalam mobil. Seorang wanita mengirimkan sebuah pesan video. Dia dulu katanya pernah bekerja di rumah itu sebagai pembantu. Dia sering diganggu oleh arwah gentayangan di rumah ini. Dan wanita ini hampir saja menjadi tumbal di sana. Dia tahu cara untuk menangkal gangguan arwah-arwah itu. Tapi di saat wanita itu mau memberitahu caranya, Max datang dan menyerang Sean di dalam mobil. I lived in the Pratt house as a nanny. But I created a ward to keep her powers at bay. Come on, just tell me how to do it! Beruntung dia punya senapan di dalam mobilnya dan berhasil menghabisi Max. Tapi kejadian itu membuat tabletnya rusak parah dan dia tidak bisa membaca komen atau melihat video tutorial dari fansnya tadi. Sean ingat buku harian Mildred yang ditemukannya tadi. Setelah dibaca, dia menemukan sebuah kertas berisi tutorial untuk melawan arwah gentayangan di rumah itu. Tapi kertas itu berbahasa Latin dan dia butuh penonton untuk menerjemahkannya. Karena iPad-nya rusak, dia butuh alat untuk ngobrol dengan penonton. Dan dia ingat laptopnya yang ketinggalan di dalam rumah. Sean kembali masuk ke dalam. Dia membuat tombak dari pisau perak yang dibawanya dan memasang sebuah kamera. Sean berhasil masuk ke lantai 2, dia menemukan laptop dan tablet cadangannya. Seorang penonton berhasil menerjemahkan kertas dari buku Mildred tadi, dan Sean diminta untuk menggambar tangan raksasa di lantai. Sekarang dia hanya butuh Mildred untuk berdiri di atas gambar tangan ini. Sean berusaha memancing Mildred masuk ke dalam ruangan, tapi ada suara gaduh yang asalnya dari kamar bermain. Di sana Sean melihat hantu bocah berbadan 2. Dia menyadari kalau hantu di rumah ini mulai bermunculan satu persatu. Dari kamera CCTV terlihat ada hantu di ujung ruangan. Sean menusukkan tombaknya ke sana, tapi hantu itu merebut tombak Sean dan membalas menusuknya. Dia lari dan mengunci dirinya di dalam kamar mandi, tapi tak lama kemudian Sean kehilangan kesadaran. Setelah bangun, dia sudah berada di dalam bak mandi yang dipenuhi oleh air kotor. Dari dalam muncul hantu yang mencekik Sean. Dia menyuntikkan air suci tepat di kepalanya yang kemudian membunuh hantu itu. It's that holy water will fuck. Ketika keluar, Mildred sudah menunggu. Dia berusaha membunuh Sean, tapi Sean menemukan sebuah pisau dan menusuk Mildred tepat di kepala. Sean segera menarik badan Mildred ke tengah gambar tangan raksasa. Dia mulai membaca mantra yang tertulis di kertas kuno tadi, tapi Mildred malah ketawa. Dia bangkit perlahan dan mulai menghajar Sean habis-habisan. Death becomes unholy with the power of my unholy hand. Wait. No. Wait. Sambil dikejar Mildred, Sean merangkak turun ke lantai 1. Dia meminta maaf ke penonton kalau tidak bisa menyelesaikan challenge malam ini dan meminta mereka subscribe ke channelnya. Goodbye, Internet.
I'm sorry I let you do. It's over. Tapi tiba-tiba dia nggak sengaja menemukan potongan jari yang dibuangnya tadi. Dia baru sadar mungkin mantra tadi membutuhkan tumbal daging. Dan tanpa pikir panjang, Sean memotong jarinya sendiri dan mengucap ulang mantranya. Dengan seketika, Mildred tersedot kembali ke neraka dan menghilang dari hadapan Sean. Sean kegirangan sambil ngelakban tangannya yang terluka. Dia berterima kasih kepada 6 juta orang yang udah menonton live-nya malam ini. Tapi masalahnya, dia lupa kalau hantu di rumah ini bukan cuma Mildred dan masih ada 3 hantu lainnya yang berkeliaran. Selamat jalan Sean, semoga tenang di sana. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.